Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama saya Apriawan dalam pembelajaran kimia. Dalam pembelajaran kimia kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan persamaan reaksi kimia. Nah, sebelum belajar lebih lanjut, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Begitu, berdoa disilakan. Doa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia adalah penggambaran rumus kimia disertai dengan wujud zat dan jumlah perbandingan zat-zat yang terlibat secara sederhana. Nah, dalam persamaan reaksi kimia, bercontoh misalkan dalam proses pembakaran gas C3H8 dibakar dengan menggunakan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Nah, di sini terlihat ada rumus-rumus kimia disertai dengan bilangan yang terlibat. Di sini adalah jumlah dari atom-atom yang terlibat. Kemudian ada fasenya. Fase zat ada 4. Yang pertama ada gas. Kemudian ada L disimbolkan untuk fase cair atau liquid. Kemudian S disimbolkan untuk yang berfase padat atau solid, dan fase aki atau aqueous untuk fase larutan. Nah, dalam kasus ini kita kasih fasenya berupa gas, semua dalam wujud gas. Nah, zat yang ada sebelum tanda panah ini kita sebut sebagai pereaksi atau reaktan, zat-zat yang bereaksi. Dan zat-zat yang sesudah reaksi kita sebut dia sebagai produk atau zat hasil reaksi. Nah, dalam penyetaraan reaksi kimia itu harus jumlah zat sebelum dan sesudah reaksi sama sesuai dengan hukum Lavoisier bahwa massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat hasil reaksi. Nah, perhatikan di sini, kita simak dalam rumus kimia ini ada angka-angka di belakangnya yang kita sebut dengan indeks. Indeks ini menunjukkan jumlah atom yang terdapat dalam zat tersebut. Selain indeks, ada juga nanti koefisien. Koefisien menunjukkan jumlah atom, molekul atau ion dari zat kimia yang bereaksi. Nah, di sini kita lihat dalam rumus kimia yang pertama ada C3H8. Ya, ini disebut dengan gas propana. C3H8 berarti dalam rumus kimia ini, dalam senyawa ini ada atom C sebanyak 3 buah dan atom H hidrogen sebanyak 8 buah. Nah, tujuan kita menyetarakan reaksi kimia ini adalah mendapatkan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita memisalkan koefisien atau angka di depan itu dengan huruf. Misal A, ini kita misalkan dengan B, kita misalkan dengan C, dan yang terakhir kita misalkan dengan D. Ini bebas ya, kita ambil misalkan dulu A, B, C, D. Langkah pertama adalah menentukan mana senyawa yang paling kompleks. Paling kompleks itu bisa jadi paling banyak jumlah atomnya, paling banyak jumlah macam unsurnya. Nah, di antara ini yang paling banyak jumlahnya adalah yang A, C3H8. Dari C3H8 ini untuk A kita
tetapkan ya A sama dengan 1. Kita tetapkan. Nah, kita tinjau sekarang atom-atom selain yang terlibat dalam reaksi ini. Utamakan untuk melihat jenis atom selain atom oksigen O dan atom hidrogen H. Untuk yang di sebelah kiri persamaan reaksi kita lakukan sebelum, yang di kanan kita tulis sesudah. Oke, untuk yang pertama, yang terlibat selain atom oksigen dan hidrogen ada atom C. C itu karbon. Untuk atom karbon jumlahnya, karena A kita tetapkan 1, ini kita langsung saja ya. Kita tulis di sini 1. Dan sering sekali dalam penulisannya untuk angka 1 di depan ini, koefisien 1 itu tidak tertulis. Untuk C sebelum reaksi, kita lihat C itu hanya ada pada C3H8, jumlahnya 3. Sebelumnya ada 3, sesudahnya hanya ada di sini di CO2. Berarti di sini indeksnya 1, tidak ditulis ya, indeksnya 1 dikalikan C, berarti jumlahnya untuk atom karbon sesudahnya itu adalah 1 kali C. Nah, sesuai dengan hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa, jumlah harus sama. Berarti sebelum dan sesudah harus sama. Sebelumnya 3 harus sama dengan sesudahnya. Secara matematis dirumuskan 3 sama dengan 1 kali C. Maka nilai dari C ini sama dengan 3. Maka nilai dari C sama dengan 3. Oke, kita sudah dapatkan nilai C di sini sama dengan 3. Kemudian kita lihat yang terikat langsung di sini ada atom H. Yang kedua, kita hitung atom H, atom hidrogen. Dia ada 8 kali 1, jumlahnya 8. Harus sama dengan yang ada di sebelah kanannya. Di sini ada 2. 2 dikalikan dengan D. 2 dikali D. Oke, 8 sama dengan 2 kali D. Maka secara matematis D sama dengan 4. Oke, kita sudah dapat di sini D-nya sama dengan 4. Terakhir kita lihat untuk atom oksigen O. Di kiri ada 2 kali B. 2 kali B harus sama dengan, nah di sini ada 2 ya. Ada dari CO2 dan ada dari H2O. Ini 2 kali C. Tadi kita sudah ketemu 2 kali C, C-nya adalah 3. Maka sekarang di sini 2 dikali 3, 6. Tambah O-nya 1 kali D. D-nya kita udah ketemu 4. 1 kali 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali B sama dengan 10. Maka B sama dengan 5. Sehingga persamaan reaksinya menjadi, Pak tulis di sini ya, C3H8 ditambah bereaksi dengan B, B-nya 5 O2 menjadi C-nya 3 CO2 dan
D-nya 4H2O. Ingat, persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menyatakan rumus kimia disertai dengan jumlah zat yang terlibat. Di sini 1, 5 molekul O2, 3 molekul CO2, 4 molekul H2O. Dan harus menunjukkan fasenya. Untuk fase kita salin saja yang dari soalnya. Semua buat fase gas. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Oke, untuk yang kedua ada persamaan reaksi yang diminta untuk menyetarakan reaksi kimianya. Pertama, kita misalkan A, B, C, dan D. Kita tentukan mana yang paling kompleks. Yang paling kompleks adalah C. Kita tetapkan nilai C sama dengan 1. Selanjutnya kita hitung sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah reaksi. Yang pertama ada Fe untuk besi. Mula-mula ada 2 kali H. Harus sama dengan di sini. Soalnya Fe 2, di sini 2 kali C. Kita punya persamaan yang pertama. Oke, kita sederhanakan. Berarti A sama dengan C. Karena C kita tetapkan 1, maka A sama dengan 1. Yang kedua, ingat, cek yang selain O dan H. Jadi kita menentukan S, simbol dari belerang, S atau sulfur. Di sini jumlahnya ini 1 ya, nggak ditulis. B harus sama dengan yang ada di sebelah kanannya. Di sini di dalam kurung dia kali 3 dulu, 3 baru kali C. C kita letakkan 1, berarti S sama dengan 3 dikali 1, 3 kali 1. Hingga kita dapatkan B sama dengan 3. Setelah itu kita hitung H. Sebelum reaksi, di sini ada 2 kali B, 2 kali 3, 2 kali B atau 2 kali 3 harus sama dengan D, 2 dikali D, 2 kali D. Maka D di sini sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan nilai-nilainya A, B, C, dan D. Tinggal dimasukkan ke persamaan reaksi akhirnya. Untuk A itu nilainya 1. Fe2O3 dalam fase solid atau padat bereaksi dengan 3 H2SO4 fase larutan. Jadi C-nya 1. So Fe2SO4 3 kali fasenya larutan dan D-nya 3 H2O fasenya liquid. Ini adalah persamaan reaksi kimia setara.
Ada unsur yang belum kita cek di sini adalah atom O. Oke, untuk lebih memastikan, mari kita cek bersama. Sebelum reaksi, jumlah atom O 3 ditambah 4 kali 3, 12 ditambah 3, di sini ada 15 sebelum reaksi, dan sesudah reaksi 4 kali 3, 12 ditambah 3 kali 1 sama jumlahnya 15. Ini disebut dengan persamaan reaksi kimia yang sudah setara. Oke, jelas anak-anak? Untuk cara membacanya kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Hari ini kita fokus bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan untuk selanjutnya latihan soal Pak kirim melalui Google Classroom. Terima kasih.